Tertinggal di dashboard motor HP pengunjung toko sepatu raib. Masuk jalan buntu, pelaku curanmor ditangkap warga. Pelaku curanmor di Jakarta Timur berhasil diamankan. Nyamar jadi badut, polisi tangkap raja curanmor Palembang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto di Kreo Selatan Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa siang, tepatnya tanggal 13 Januari 2026. Seorang pengunjung kehilangan handphone setelah tertinggal di dashboard sepeda motor saat berbelanja. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Seorang pria terlihat membawa ransel mondar-mandir di area parkiran toko. Pelaku diduga mengintai barang milik pengunjung yang tertinggal di kendaraan. Setelah situasi dinilai aman, pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban dan juga mengambil handphone yang disimpan di dashboard motor. Pemilik HP baru menyadari usai belanja dan kembali ke sepeda motornya, namun HP-nya sudah hilang. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Sipo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku yang sedang membawa kabur sepeda motor hasil curian berhasil ditangkap setelah sempat masuk di jalan buntu dan menjadi bulan-bulanan massa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini, satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Kawan gua tadi mancing, nah gua tinggal motor gua naik mobil. Nah pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya, gua langsung buru ke sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih bang. Ketangkapnya tadi gimana? Kita ngejar? Karena kalau itu gua kurang tahu ini nih saksi. Kawan ya? Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu bang, kirain kita orang itu teman, taunya nggak ada. Nah langsung lari itu orang itu, makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu, muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Pelaku berapa orang bang? 2 orang, tapi yang 1 yang lolos. Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang kita ke bawa motor teman saya, yang di Mali. Pelaku bawa motor apa bang? Nggak kelihatan bang. Bawa senjata tajam. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sipo TV, melaporkan. Diduga hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor, seorang pemuda di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil ditangkap warga pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Warga temukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat motor dari tas pemuda ini. Seorang pemuda tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dirinya ditangkap lantaran sempat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemuda ini sempat berkelit saat ditanya oleh warga.
Namun dari dalam tasnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat sepeda motor. Diduga pemuda ini hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut. Guna menghindari amukan massa, dirinya langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Tadi saya lewat depan dermaga, Pak. Saya ngelihat ini seorang kayak mencurigakan gitu. Pertama dia kayak ngangkat batu gitu, Pak. Ngangkat batu, saya kira dia mau ngambil narkoba apa gimana. Saya gepin. Nah, dia lari. Dia panik, Pak. Dia panik, makanya saya kejar. Jadi saya curiga, makin curiga. Soalnya motor teman saya hilang juga, Pak. Daerah sini. Nah, saya periksa, ternyata bener, Pak. Di dalam itu kayak ada kunci T, kunci-kunci buat bobol-bobol, kunci-kunci kontak gitu. Terus itu ada apa? Ada uang-uang receh, cuman dia ngakunya uang temennya dia, Pak. Tapi ini masih belebetan dia ngakunya, Pak. Masih belum benar. Tadi barang yang dicuri apa? Barang yang dicuri, itu saya belum lihat barang apa. Soalnya dia pas saya gepin, dia langsung lari, Pak. Langsung lari ke depan, saya kejar. Jadi diduga dia mau akan melakukan ya? Iya, kayak gitu, Pak. Dia ngaku anak mana, Pak? Ngakunya anak kampung sumur. Gitu aja sih, Pak. Katanya RT 13, RW 17. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas akhirnya berhasil ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar menjadi badut, Doraemon, dan juga Spider-Man. Persiapan Kiat Kap Raja Curanmor. Ini spider, ini badutnya. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Masa yang menghalangi alhamdulillah. Jaga belakang. Bawa aja dia. Mana saja? Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Palembang. Dalam penangkapan tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, Ibda Muhammad Gadik Pratama, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, sebanyak 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Dan untuk 1 unit motor dijual pelaku dengan harga 4-6 juta rupiah. Penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024, sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kepolisian tengah mendalami informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan kecelakaan kerja di area tambang emas PT Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 14 Januari 2026.
Polisi mendalami kabar adanya ratusan orang menjadi korban gas beracun di area pertambangan Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu 14 Januari 2026. Isu yang beredar melalui pesan berantai di media sosial menyebutkan adanya kemunculan asap tebal akibat ledakan di wilayah Blok Capu yang diduga menjebak sejumlah pekerja. Pihak kepolisian menegaskan bahwa data tersebut belum terkonfirmasi dan meminta masyarakat untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Korporat Sekretari PT Antam Wisnu Danandi menegaskan bahwa tak ada ledakan di area tambang hingga ratusan orang terjebak di dalamnya. Ia menerangkan video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah yang telah diantisipasi dan ditangani sesuai dengan prosedur keselamatan dan standar operasional perusahaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamar kosnya di Jalan Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok pada Rabu malam 15 Januari 2026. Warga yang geger melaporkan kejadian langsung ke kantor polisi. Warga Jatimulya, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di depan kamar kosnya dalam kondisi bersimbah darah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Menurut keterangan penjaga kos Parman, korban bernama Indi merupakan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di wilayah Jakarta Selatan. Korban diketahui tinggal seorang diri di kos tersebut sejak 1 tahun terakhir. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat teriak meminta tolong. Namun saat warga dan penjaga kos mendatangi lokasi, korban sudah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Di sini ngekos sudah lama? Ngekos sudah hampir setahun, 1,5 tahun. Sendiri? Ya, sendiri. Untuk usia, Pak? Hah? Usia? Ya hampir sekitar 20. Biasa-biasa aja, cuman ya pergi kuliah, pulang sore gitu aja sih. Berarti udah setahun dan sendiri ya, Pak? Iya. Pak, tadi darahnya dari mana aja, Pak? Apanya? Darahnya? Darahnya itu dari muntahan dia waktu batuk di kamar mandi. Mungkin kan udah keluar dari kamar mandi udah banyak ya kan. Begitu dia mau minta tolong ke ibu yang depan rumah itu dia udah nggak kuat, jadi jatuh di depan pintu itu tadi. Sempat teriak minta tolong atau gimana, Pak? Sempat teriak minta tolong cuma nggak ada suaranya. Hingga saat ini penyebab pasti kematian mahasiswi berusia 20 tahun tersebut masih dalam penyelidikan. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus penemuan jasad ini ditangani Satreskrim Polres Metro Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 2 orang tersangka diamankan bersama barang bukti senjata api rakitan beserta peralatan pembuatannya. Inilah momen saat tim Tekap 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal, sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerindra, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Kami dari Tekap Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga menyimpan dan merakit senjata api jenis Colt. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selongsong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi akan melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang asisten rumah tangga atau ART di Kota Serang, Banten menjadi korban keganasan suaminya sendiri. Korban ditemukan terkapar dengan 2 luka tusuk di bagian punggung setelah diduga terlibat cekcok terkait proses perceraian. Inilah rekaman video amatir milik warga saat korban ditemukan. Terlihat kondisi korban Erni yang sudah tak berdaya di salah satu lahan rerumputan. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai ART ini diduga kuat menjadi korban penganiayaan menggunakan sebilah pisau oleh suaminya sendiri. Saat ditemukan terdapat 2 luka tusukan serius di bagian belakang tubuh korban. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 siang di tengah proses perceraian yang sedang dijalani keduanya. Menurut keterangan majikan korban, Irham, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang. Diketahui selama ini korban sering mengadu bahwa dirinya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Ya saya pikir semuanya pas ketika sidang itu udah baik-baik aja semuanya. Saya lagi di toko dapat kabar telepon bahwasanya korban ini dikejar diintai oleh mantan suaminya. Dan mantan suaminya itu monitoring di rumah saya, melihat dari kejadian di CCTV korban langsung dipepet, baru motornya dirobohin gitu ya, dirobohin. Nah laju si pelaku ini langsung nusuk korban kalau ngelihat dari CCTV-nya. Dan mungkin sementara itu yang saya ketahui. Ya, terlepas daripada apa motifnya sesungguhnya ya saya tidak tahu setelah itu. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat dan juga dilaporkan dalam kondisi stabil. Sementara itu pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Polda Sumatera Utara yang menangkap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ketamin di Jalan Perintis, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang dikemas dalam plastik tes Cina. Kedua tersangka inisial AA dan AM ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Awalnya petugas meringkus tersangka AA di salah satu warung kopi saat menunggu calon pembeli barang haram tersebut. Tersangka sempat mengelak dan juga membantah menyimpan narkotika tersebut. Namun tersangka tak bisa mengelak setelah petugas memeriksa jok sepeda motornya dan menemukan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh Cina. Kepada petugas, tersangka mengakui hanya diperintahkan tersangka AM untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli dengan imbalan 10 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan juga menangkap tersangka AM yang diduga sebagai pengedar narkoba di Asahan. Kabid Humas Polda Su Kombes Ferry Walintukan pada Selasa siang mengatakan kedua tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba di Asahan. Dan itu dibawa oleh 2 orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Dan barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.400 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Pak, rencananya mau diedarkan di mana, Pak? Ya, rencananya diedarkan di daerah-daerah Asahan maupun di daerah Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ketamin seberat 2.500 gram yang juga dikemas dalam plastik teh hijau yang diperkirakan senilai 425 juta rupiah. Saat ini petugas Direktorat Narkoba Polda Su masih mengembangkan kasus peredaran narkotikanya jenis ketamin yang juga mulai marak beredar di Kabupaten Asahan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua pelajar sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung ditangkap petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan juga menabrak sepeda motor petugas serta kendaraan milik warga.
Pengungkapan kasus ini berawal saat tim patroli Walet sama Polresta Bandar Lampung yang juga mencurigai mobil City Car yang terparkir dengan mesin menyala di sekitar minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Namun saat petugas mendekati kendaraan tersebut, pengemudi justru melarikan diri dan juga menabrak 2 unit sepeda motor patroli polisi. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil tersangka akhirnya berhenti setelah menabrak sepeda motor warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 37 gram tembakau sintetis yang juga dikemas dalam 17 paket siap edar. 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan juga MH pun langsung diamankan. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram kemudian mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba terkait kasus tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Aksi pencurian dengan pemberatan tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang juga terjadi di Kabupaten Pangkep. Menurut keterangan polisi, pembobolan mesin ATM ini dilakukan dengan menggunakan alat gerinda. Akibat aksi tersebut, mesin ATM mengalami kerusakan parah dan juga sempat terbakar. Pihak Bank Sulselbar melaporkan kerugian sekitar 120 juta rupiah akibat pembobolan. Setelah melakukan penyidikan selama 2 bulan, petugas berhasil mengidentifikasi dan juga menangkap 2 pelaku. Keduanya berinisial RH alias OD berusia 43 tahun dan juga MRA berusia 29 tahun. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kota Makassar pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri jejak pelaku sejak aksi pembobolan yang juga terjadi pada November 2025. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ulia Haifadisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengagalkan penyeludupan hampir 100 ton ikan salem impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penindakan ini diklaim mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. 4 kontainer di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peti kemas ini ditindak karena mengangkut 99,9 ton ikan salem beku asal Cina. Pengagalan bermula dari laporan warga terkait dugaan importasi ilegal oleh salah satu perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya pelaku menggunakan dokumen persetujuan impor yang masa berlaku kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun 2025. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan perdagangan hasil perikanan yang memiliki fasilitas pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena masuk kategori pengawasan post border, petugas mengambil tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak tertahan di pelabuhan dan segera diklarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50. Sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca. Dibaca
250. Sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. KKP mengklaim operasi ini mencegah potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Saat ini pihak kementerian masih mendalami sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Walau sudah dirantai, 2 orang pelaku pencurian berhasil membawa kabur sepeda motor di rumah warga. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. 2 pelaku pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang. Walau sudah dirantai di bagian velg, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga. Kejadian ini terjadi di Lorong Mutiara 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, sekitar pukul 5 subuh. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku memiliki ciri-ciri berjalan pincang hendak keluar dari jalanan rumah korban. Pemilik korban baru menyadari kendaraannya hilang saat keluar rumah usai melaksanakan sholat subuh. Dari rekaman CCTV ada 3 orang pelaku, 2 masuk ke area rumah dan satunya berjalan di luar rumah melihat situasi. Setelah subuh, aku nak buang ke ada sampah, Nah, aku kunci motornya nampak di sini, di got ini kan. Nah, aku tengok motor nak kati. Nah, langsung aku membasuh, ngomong sama rumah aku. Ngomong rumah nanya, enggak Bu. Itu ranting motor dia lepas sampai ini nih. Sudah katanya, hilang motor. Kalau lihat dari CCTV ini nengoknya tuh pecah itu 3 Pak. Sikok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil nih. Rencananya, korban akan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib agar para pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan juga senjata rakitan. Sementara itu, di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan pesta miras yang dilakukan oleh para pemuda. Kalau tidak terbukti akan dipulangkan. Jajaran Polsek Talo Kota Makassar menggelar patroli skala besar dengan menyasar wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang pelaku sempat kabur dan membuang benda mencurigakan. Usai pengejaran, polisi menemukan 1 pucuk airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru milik remaja berinisial YP. Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan Kandea 3, polisi mendapati pemuda tengah merakit anak panah menggunakan mesin gerinda sambil berpesta miras. Selain tersangka, polisi menyita busur panah, ketapel, serta mesin gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat. Dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun dengan peluru yang berisi 5 butir. Salah satu pembuat busur itu mengakui bahwasanya dia sering mengikuti perang kelompok pada saat lawannya adalah dari salah satu sebelah, yaitu dari Lembo.
Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku mencapai 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang timpa siswa SMP. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Rekaman video ponsel warga merekam kondisi sesaat setelah sebatang pohon besar tumbang di Jalan Raya Inal Siregar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Seorang siswa sekolah menengah pertama bernama Fadli saat itu menunggu angkot bersama 3 temannya di pinggir jalan. Tiba-tiba, pohon berukuran besar tersebut roboh dan menimpa korban. Warga sekitar segera memberikan pertolongan dan melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan. Sementara, 2 orang teman korban berhasil menyelamatkan diri. Setelah menjalani perawatan intensif, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Kabar duka ini disambut isak tangis keluarga korban di rumah sakit. Kepala Lingkungan 8 Batu Nadua Jai Hamzah menyebut, pohon yang tumbang merupakan pohon lapuk dan sudah seharusnya ditebang, lantaran membahayakan masyarakat. SMP 4 orang pulang sekolah, jadi orang itu istirahat di depan UMTS itu. Ternyata pas di depan UMTS itu ada kayu yang bolong kan di tengah, udah layak ditebang lah, kayunya udah tua. Tiba-tiba kayunya jatuh, kena lah salah satu anak SMP tadi. Dia yang korban namanya si Pandi. Jenazah korban akan disemayamkan di rumah duka di Batu Nadua Jaya, Kota Padang Sidimpuan, dan dikebumikan di tempat tinggalnya. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Cuaca ekstrim yang disertai hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Goa sejak dini hari menyebabkan kerusakan di sejumlah lokasi. Salah satunya rumah warga di Dusun Lapara, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, rusak parah setelah tertimpa tiang listrik yang roboh akibat terpaan angin kencang. Dari rekaman warga terlihat atap dan sebagian tembok rumah ambruk tertimpa tiang listrik. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di kebun sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara di wilayah lain, pohon besar jenis trambesi tumbang dan menimpa kantor PLN di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong Goa. Warga bersama personil TNI dan Polri melakukan evakuasi dengan mesin pemotong untuk membersihkan batang dan ranting pohon agar aktivitas dan layanan listrik dapat segera dipulihkan. Tidak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan genangan air di depan kantor Bupati Goa. Air menggenangi ruas jalan hingga setinggi sekitar 30 cm, sehingga mengakibatkan saluran drainase tersumbat oleh sampah plastik dan aliran air tidak dapat masuk ke parit. Bupati Goa Husniah Talenrang turun langsung ke lokasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat agar genangan air cepat surut. Selain penanganan di lapangan, pemerintah Kabupaten Goa juga mengaktifkan sistem mitigasi bencana. Pastinya dalam bentuk apapun itu kejadian yang ada di Goa cepat kita tindak lanjuti. Penanggulangan bencana BNPB, saya sudah memerintahkan kepada kepala badan untuk cepat tanggap, sampaikan kepada dinas yang terkait, segera berikan bantuan, segera berikan pertolongan agar pemerintah daerah ini kesannya positif di masyarakat. Apalagi Kabupaten Goa yang kondisi geografisnya terkhusus daerah dataran tinggi, pasti setiap tahunnya akan mendapatkan bencana-bencana yang mudah-mudahan tidak terlalu besar lah. Bisa di-spill anggaran untuk bencana khusus di awal tahun ini di Kabupaten Goa sendiri?
mengingat keterbatasan anggaran? Yang Nanti sudah disiapkan dari Kabupaten Goa untuk mengantisipasi? pasti ada. Yang jelas BTT itu kami siapkan untuk masyarakat. Jadi, Untuk posko sendiri, posko siaga bencana itu bagaimana Bu? Apakah sudah diaktifkan di setiap desa dan kelurahan? Sudah ada. Bahkan bukan karena keadaan sekarang ini diaktifkan. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita aktifkan dengan keberadaan mereka di pos-pos setiap desa dan kelurahan, sehingga melaporkan kalau ada kejadian di wilayah masing-masing. Pos siaga bencana telah disiagakan di setiap desa dan kelurahan, sehingga laporan kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah daerah juga memastikan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD telah disiapkan untuk membantu warga terdampak dan mendukung upaya darurat. Dengan aktifnya pos siaga bencana di seluruh wilayah, serta dukungan anggaran tanggap darurat, pemerintah daerah memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di wilayah Sura Akro, Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Tawuran melibatkan sekelompok pemuda yang belum diketahui identitasnya. Aksi tawuran ini menimbulkan kepanikan dan memicu keresahan warga sekitar karena terjadi pada malam hari. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi lengkap kejadian maupun adanya korban. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan dan juga tidak terprovokasi dengan segala bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Susedi Adika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di simpang bypass Balong Bendo Timur, tepat di sebelah timur Polsek Balong Bendo. Truk kontainer bernomor polisi L8034 UDC terguling dan juga kontainer yang diangkut menimpa sepeda motor seorang pengendara. Akibat kejadian ini, pengendara motor yang diketahui merupakan seorang pekerja pabrik meninggal dunia di tempat kejadian. Sepeda motor korban belum dapat diidentifikasi karena masih tertimbun box peti kemas truk. Saksi mata di lokasi, Hendy menjelaskan sebelum kejadian korban melaju dari arah barat dan juga bermaksud melakukan putar balik untuk menyeberang di ujung persimpangan. Namun pada saat bersamaan, truk kontainer juga diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menguasai medan jalan. Akibatnya truk terguling dan juga kontainer langsung menimpa pengendara sepeda motor. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan TKP, evakuasi korban serta mengatur arus lalu lintas yang juga sempat macet. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk mengevakuasi kontainer dan juga menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, di mana satu pelaku yang sedang membawa kabur sepeda motor hasil curian berhasil ditangkap setelah sempat masuk ke jalan buntu dan juga menjadi bulan-bulanan massa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Kawan gua tadi mancing, nah gua tinggal motor gua naik mobil. Nah pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya, gua langsung buru ke sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih bang. Ketangkapnya tadi gimana? Kita ngejar? Karena kalau itu gua kurang tahu ini nih kawan ya. Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu bang, kirain kita orang itu teman, taunya nggak ada. Nah langsung lari itu orang itu, makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu, muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Pelaku berapa orang bang? 2 orang, tapi yang satu yang lolos.
Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang kita bawa motor teman saya yang di Mali. Pelaku bawa motor apa, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Bawa senjata tajam. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor, seorang pemuda di Durensawit, Jakarta Timur berhasil ditangkap warga pada Rabu 14 Januari 2026 malam. Warga temukan sejumlah kunci letter T dan duplikat atau kunci duplikat motor dari tas pemuda ini. Seorang pemuda tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Sumur Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Dirinya ditangkap lantaran sempat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemuda ini sempat berkelit saat ditanya oleh warga. Namun dari dalam tasnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat sepeda motor. Diduga pemuda ini hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut. Guna menghindari amukan massa, dirinya langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Tadi saya lewat depan dermaga, Pak. Saya ngelihat ini seorang kayak mencurigakan gitu. Pertama dia kayak ngangkat batu gitu, Pak. Ngangkat batu, saya kira dia mau ngambil narkoba apa gimana. Saya gepin. Nah, dia lari. Dia panik, Pak. Dia panik, makanya saya kejar. Jadi saya curiga, makin curiga. Soalnya motor teman saya hilang juga, Pak. Daerah sini. Nah, saya periksa, ternyata bener, Pak. Di dalam itu kayak ada kunci T, kunci-kunci buat bobol-bobol, kunci-kunci kontak gitu. Itu ada apa? Ada uang-uang receh, cuman dia ngakunya uang temannya dia, Pak. Tapi ini masih belebetan dia ngakunya, Pak. Masih belum benar. Tadi barang yang dicuri apa? Barang yang dicuri itu saya belum lihat barang apa, soalnya dia pas saya gepin, dia langsung lari, Pak. Langsung lari ke depan, saya kejar. Jadi diduga dia mau akan melakukan ya? Iya, kayak gitu, Pak. Dia ngakunya anak mana, Pak? Ngakunya anak Kampung Sumur. Gitu aja sih, Pak. Katanya RT 13, RW 17. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan juga senjata rakitan. Sementara itu di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan pesta miras yang dilakukan oleh para pemuda. Ya, kalau tidak terbukti akan dipulangkan. Jajaran Polsek Talo Kota Makassar menggelar patroli skala besar dengan menyasar wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang pelaku sempat kabur dan membuang benda mencurigakan. Usai pengejaran, polisi menemukan 1 pucuk airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru milik remaja berinisial YP. Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan Kandea 3, polisi mendapati pemuda tengah merakit anak panah menggunakan mesin gerinda sambil berpesta miras. Selain tersangka, polisi menyita busur panah, ketapel, serta mesin gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat. Dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun dengan peluru yang berisi 5 butir. Salah satu pembuat busur itu mengakui bahwasanya dia
sering mengikuti perang kelompok pada saat lawannya adalah dari salah satu sebelah, yaitu dari Lembo. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku mencapai 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengagalkan penyeludupan hampir 100 ton ikan salem impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penindakan ini diklaim mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. 4 kontainer di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peti kemas ini ditindak karena mengangkut 99,9 ton ikan salem beku asal Cina. Pengagalan bermula dari laporan warga terkait dugaan importasi ilegal oleh salah satu perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya pelaku menggunakan dokumen persetujuan impor yang masa berlaku kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun 2025. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan perdagangan hasil perikanan yang memiliki fasilitas pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena masuk kategori pengawasan post border, petugas mengambil tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak tertahan di pelabuhan dan segera diklarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50. Sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca. Dibaca 250. Sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. KKP mengklaim operasi ini mencegah potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Saat ini pihak kementerian masih mendalami sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas akhirnya berhasil ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon dan juga Spider-Man. Persiapan kiat kap Raja Curanmor. Ini spider, ini badutnya. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Masa yang menghalangi alhamdulillah. Bawa aja dia. Mana saja? Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Palembang. Dalam penangkapan tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, Ibda Muhammad Gadik Pratama, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, sebanyak 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Dan untuk 1 unit motor dijual pelaku dengan harga 4-6 juta rupiah. Penyelidikan sudah kami lakukan selama sebulan, hampir sebulan lamanya. Dan seminggu ke belakang ini baru kami putuskan untuk langsung menangkap pelaku ini. Dan juga
cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Ya, jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Bang, sudah berapa motor yang dicuri pelaku ini, Bang? Berapa TKP, Bang? Kalau kebetulan pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024, sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa siang 13 Januari, di mana seorang pengunjung kehilangan handphone setelah tertinggal di dashboard sepeda motor saat berbelanja. Aksi pencurian handphone terjadi di toko sepatu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Seorang pria terlihat membawa ransel mondar-mandir di area parkiran toko. Pelaku diduga mengintai barang milik pengunjung yang tertinggal di kendaraan. Setelah situasi dinilai aman, pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban dan juga mengambil handphone yang disimpan di dashboard motor. Pemilik HP baru menyadari usai belanja dan kembali ke sepeda motornya, namun HP-nya sudah hilang. Susendi Adika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian barang milik pengendara sepeda motor masih sering terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan mengambil barang yang ditinggalkan di dashboard atau di area terbuka motor. Dan untuk mengurangi resiko terjadi atau menjadi korban, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan juga kepedulian terhadap keamanan barang pribadi saat berkendara atau parkir. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari pencurian barang di motor. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan tidak meninggalkan barang berharga seperti ponsel, dompet, atau tas di dashboard atau area terbuka motor meski hanya sebentar. Kedua, selalu periksa kembali motor dan barang bawaan sebelum meninggalkan kendaraan, terutama saat parkir di tempat umum. Ketiga, gunakan bagasi yang dapat dikunci dan pastikan dalam keadaan tertutup rapat saat menyimpan barang. Keempat, parkirkan motor di tempat yang ramai, terang, dan juga memiliki pengawasan seperti CCTV atau petugas parkir resmi. Kelima atau yang terakhir, jika membawa barang berharga, sebaiknya dibawa turun dari motor dan tidak ditinggalkan di kendaraan. Dan demikian beberapa tips untuk menghindari resiko menjadi korban pencurian barang di motor. Ingat, kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjaga barang pribadi menjadi kunci utama untuk mencegah tindakan kejahatan. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.